Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Baik, di pagi ini sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat mendapatkan keberkahan. Apakah dari salah satu kalian ada yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, go Mas. Di tempat duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ya. Apakah masih semangat? Semangat. Semangat ya. Masih pagi, ya. Karena masih pagi, saya harapkan kalian masih semangat, masih fresh ya. Tadi sudah sarapan? Belum. Puasa apa ya? Iya. Ya. Puasa setengah hari. Sebelum kita melanjutkan, ya, kita cek kehadiran dulu, kita perkenalan dulu, ya, karena kalian dari kelas yang berbeda, ya, kita perkenalan dulu. Saya akan memulai proses perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Amri, saya guru BK. Selanjutnya boleh. Perkenalkan, nama saya Sekar Harun dari kelas 12 MIPA 4. Tambah hobi coba. Hobinya apa? Saya memasak. Hobinya masak, ya. Oke, ya, sudah perkenalan. Artinya kita semua sudah saling mengenal, ya, paling tidak tahu namanya, ya, walaupun kalian semua tidak dalam satu kelas, tapi kalian sudah mengenal satu dengan yang lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian yang sudah memenuhi panggilan untuk hadir di sini melakukan kegiatan di pagi hari ini. Apakah ada yang tahu kegiatan apakah ini? Tidak. Belum tahu. Baik. Kita sedang melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Sudah pernahkah kalian melakukan konseling kelompok? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Dulu kelas 10. Oh, dulu kelas 10 sudah. Orangnya belum. Online. Dulu kalian kelas 10-nya itu ya, daring ya? Daring, tapi sudah pernah ya? Kamu sudah pernah sama BK-nya ya? Ya. Kamu belum? Ya, ada yang sudah, artinya ada yang sudah, ada yang belum. Ya, baik. Dalam konseling kelompok ini, apakah ada yang sudah tahu tujuan konseling kelompok? Menyelesaikan masalah kelompok. Menyelesaikan masalah kelompok, betul sekali. Berarti benar, kamu sudah pernah melaksanakan konseling kelompok, ya. Jadi nanti konseling kelompok itu, ya, untuk yang belum pernah melaksanakan konseling kelompok, kita nanti akan menyelesaikan permasalahan kita, ya, permasalahan anggota kelompok. Siapa anggota kelompoknya? Ya, kalian ini anggota kelompoknya, ya. Menyelesaikan masalah anggota kelompok untuk diselesaikan atau dicarikan solusi, ya. Siapa yang mencarikan solusi? Kita semua yang ada di sini. Nanti kalian semua akan membahas sebuah permasalahan dan kita selesaikan bersama-sama, gitu ya. Dalam konseling kelompok itu terdapat asas-asas, ya. Ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, ada asas kenormatifan, ada asas kesukarelaan, dan kita akan melakukan yang namanya kontrak waktu. Kita sepakati mungkin karena ini jam BK, mungkin 45 menit ya, 1 jam pelajaran ya. Sepakat nggak? Sepakat. Baik, kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok selama 45 menit atau 1 jam pelajaran. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan, tadi kalian sudah perkenalan, silahkan kalian mengisi daftar hadir, ya, mengisi daftar hadir. Sambil mengisi daftar hadir, ya, saya akan mengulang kembali terdapat asas-asas yang harus kita jaga. Nanti, ya, kita akan mengucapkan ikrar. Kita mulai. Ikrar konseling kelompok. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini. Dengan ini. Saya
Saya menyatakan bahwa menyatakan bahwa saya sanggup saya sanggup dan bersedia dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, menjaga, dan merahasiakan segala data dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya. dan atau keterangan lainnya. Baik, saya lihat kalian tuh sepertinya masih tegang, ya, masih stres. Saya punya sedikit lah ya. Kita coba merefreshkan pemikiran dulu. Namanya sambung kata, ya. Namanya sambung kata. Nanti saya misalkan mengungkapkan buku atau mengungkapkan saya, nanti dilanjutkan. Misal kamu apa? Ini saya. Saya sedang Nah, saya sedang. tidur. Nah, enggak gitu. Saya sedang dari tidur, diucapkan semua. Oh, Ya. iya. Gitu ya. Ulangi. Saya Saya sedang tidur. Saya sedang tidur di kamar. Saya sedang tidur di kamar hotel. Saya sedang tidur di kamar hotel bintang 5. Oke, sebelum kita melangkah ke tahap yang selanjutnya menyampaikan permasalahan, mungkin ada yang bisa merefleksikan atau mereview tujuan konseling kelompok tadi apa? Saya Pak, Ya, tujuan kelompok tadi itu menyelesaikan masalah di dalam kelompok. ya, menyelesaikan permasalahan dalam kelompok. Oke, kalian menyampaikan permasalahan yang terdapat dalam diri kalian. Kalian tahu nggak masalahnya apa? Yang kemarin itu? Bermain HP. Iya, bermain HP di dalam kelas. Baik, silahkan kalian mengungkapkan kenapa kalian bermain HP di dalam kelas. Coba, mau dimulai dari siapa? Saya Pak. Oke, Alasan saya bermain HP di dalam kelas itu saya merasa kurang nyaman karena yang materi yang disampaikan oleh guru itu saya tidak paham. selanjutnya. Saya, Pak. Oke, Karena bosan Pak dengan pelajaran tersebut. karena bosan dan pelajaran. Misal matematika gitu Pak. Ya. Jadi saya buka HP, HP ngapain itu? dan main game Pak. Jadi artinya hampir sama ya untuk menutupi kejenuhan, ya. Kalian akhirnya bermain HP di dalam kelas, ya. Baik, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, ya, kita pilih salah satu, ya, salah satu permasalahan, masalah siapa yang mungkin lebih penting kita bahas terlebih dahulu. Kira-kira masalah siapa yang mau kita bahas? Sepertinya punya Devan Pak, soalnya di masalahnya Devan itu siapa? Memerlukan membawa waktu yang sangat banyak. Ya karena apa tadi, Devan? Main game. Ya. Untuk Devan sendiri, apakah mau dibahas permasalahannya? Boleh. Boleh ya, dibahas ya. Kita bahas permasalahannya ya. Baik. Sebelumnya silakan diisi dulu. Ini yang namanya lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik ini untuk membantu nanti Devan dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, sudah selesai ya. Ya, monggo silakan Devan ceritakan masalah Devan dari awal kenapa bisa main game atau main HP di dalam kelas, lalu main gamenya seperti apa, kok bisa sampai kecanduan sampai setengah jam sampai 1 jam hanya main game. Itu silahkan Devan ceritakan. Iya Pak. Karena dari dulu dari kecil itu udah suka main game gitu Pak. Dari kecil. Dari Ya, kecil. Pas belum punya HP itu kan Hmm? zaman dahulu kan HP-nya Nokia itu ya Pak. Oh iya. Nah, setelah itu kan bukan punya saya, punya orang tua. Ya. Saya pinjam, saya cari-cari game Pak. Ada itu Pak, game ular. Ya. Ular snack. Oke. Ya itu saya main terus banyak waktu Pak. Kan suka game gitu Ya. Pak. Terus ntar sampai dibilangin berhenti, ntar lagi gitu Pak. Dibilangin sama orang tua. Iya. Oke. Lalu awal mula akhirnya kan berarti kecanduan game. Iya, Kecanduan game online sampai akhirnya main game di dalam kelas jam KPM. Awal mulanya main game bagaimana itu?
awal mainnya game, menjurus ke game online-nya? Karena- Apakah memang keinginan sendiri? Karena temen Pak. Kalau game online-nya? Iya. Itu awalnya gimana kalau karena teman? Ya kan temen kan berarti pas saya udah punya HP sendiri Pak. Pas saya udah punya HP Oke. sendiri. Kan temen kan pas bulan puasa banyak yang main game Free Fire itu sih Iya. Pak, game online. Nah saya lihat kok, wah seru nih. Pas di sekolah teman saya itu juga ngajak mabar lagi Pak. Ngajak Pas jam mabar. sekolah? Pas jam sekolah? Pas jam istirahat. Oh, pas jam istirahat? Iya. Oh kan nggak masalah, Ber. Kalau pas jam istirahat kan boleh. Iya tapi kan waktunya Pak, misal waktu di dalam gamenya kan Hmm. kadang ada yang lama, ada yang sebentar lah itu kan pas posisi lama sampai jam masuk Pak, sampai ada guru masuk. Iya, tapi masih di game yang sama? Iya masih mabar. Belum selesai? Belum. Oke. Setelah itu kan ada guru masuk, ya udah saya tanggung buat naikin level gitu Buat Pak. naikin level. Saya sambil main game, sambil kayak gini. Oh, mainnya di bawah gitu. Iya. Oke. Tapi akhirnya ketahuan juga ya? Iya Pak. Jadi tadi ceritanya berarti memang dari awal kamu suka main game, ya, sampai akhirnya download di HP orang tua, lalu tadinya nggak tahu apa itu game online, hanya pokoknya main game saja, kenal game online karena teman. Lalu game online itu menjadikan kamu sering main game, akhirnya suka main game itu, hampir kecanduan seperti itu ya artinya ya. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, silahkan. Yang lain mungkin dari siapa yang mau bertanya? Dari Arum, Nia, atau Yudi? Saya Pak. Oke. Kenapa sih kok bisa kayak kecanduan banget main game gitu? Atau emang udah niatan main game atau gimana sih? Oke. Mungkin ada yang mau memberikan masukan, saran masukan untuk Mas Devan. Siapa? Oke. Yang Yuk. bisa menggantikan main game itu dengan jalan-jalan sama teman, kayak mencari kesibukan sendiri sama teman. Jadinya nanti gamenya terlupakan. Maksudnya gimana itu Mas? Yaitu, misal kita mau main game, kita itu tunda dulu biar kita jalan-jalan sama teman ke kantin apa ke toilet, ngapain kayak gitu Pak. Ya, gitu deh. Gimana deh? Ya boleh Pak sarannya. Ya artinya tadi berarti kalau masukannya dari Mas Yudi, daripada main HP di jam pelajaran, di jam istirahat ya, Iya. di jam istirahat lebih baik ke kantin atau jalan-jalan ke teman melakukan aktivitas yang lain Iya. selain game, oke gitu. Karena kita nggak tahu apakah apakah nanti Mas Devan itu bisa melakukan atau tidak. Kita lakukan kontrak perilaku. Kontrak perilaku ini untuk manajemen atau mendisiplinkan perilaku dari Mas Devan. Mas Devan akan berjanji apa di kontrak ini? Silahkan ditulis. Dibaca ulang. Kontrak perilaku SMA Negeri 1 Somal. Saya nama Devana Putra Panggayu, kelas 12 kelas 4, tanggal 6 Januari 2023. Yang pertama, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini, yaitu jalan-jalan dengan teman, menyatakan diri, manajemen waktu, dan menghapus aplikasi. Yang kedua, usaha saya dianggap berhasil apabila bisa melakukan kegiatan di atas kegiatan tersebut. Ya. Yang ketiga, bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan bakso 5 porsi dari Pak Amri Oke. selaku guru BK. Oke. Yang keempat, bila saya tidak berhasil melakukan hal di atas, maka saya mendapatkan membersihkan ruang kelas saya. Baik. Yang kelima, yang terakhir, tanggal berakhirnya kontrak 1 minggu. Oke. Baik, saya terima. Ya silakan kalian semua melakukan kamu ya melakukan hal tersebut. Semoga berhasil mendapatkan bakso 5 porsi dan ya. Oke. Kenyang. Baik. Kira-kira pelajaran apa yang kita dapat pada pagi hari ini? Mungkin dari Devan dulu. Yang mengungkapkan masalah dulu. Yang punya masalah. Dia bisa mengontrol diri biar
main game terus Pak. Oke. Menurut saya Untuk kamu sendiri bisa berubah biar lebih baik lagi. berubah menjadi lebih baik lagi. Kira-kira setelah kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini, apa perasaan Devan itu merasakan bagaimana? Lega. Lega, oke, lebih lega, bisa mengungkapkan. Iya. Karena ini sebelumnya tidak pernah diungkapkan, belum pernah diungkapkan masalah ini. Belum. Orang tua belum tahu tentang masalah ini. Selama di Sampai- sekolah, sampai mama di sekolah gitu. belum tahu ya. Oke, artinya sudah mulai lega. Kesimpulannya dari Devan untuk kegiatan kali ini, Ya itu tadi Pak, buat pelajaran kita semua. buat pelajaran kita semua, untuk agar kita tidak Biar lebih manajemen waktu. biar lebih memanajemen waktu, biar bisa mengontrol diri, ya, agar tidak selalu main game, ya, tidak selalu main game. Main game boleh, namun waktunya. ada waktunya, betul sekali, ada waktunya. Tadi benar yang dikatakan oleh Arum, niat terlebih dahulu, ya, niat terlebih dahulu di manajemen waktu. Tadi saran dari Mas Salman, atau hapus aplikasi sekalian, ya, yang saran dari Mbak Nia. Baik, sudah 45 menit, sudah 1 jam pelajaran, kita melakukan kegiatan konseling kelompok, ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Semoga kegiatan pada pagi hari ini, ya, dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Devan yang sudah menyampaikan permasalahannya. Mungkin jika lain waktu Devan masih belum berhasil, kita akan melakukan melanjutkan ke tahap selanjutnya, konseling individu. Di pertemuan berikutnya nanti kita membahas permasalahan yang lain, mungkin dari Mas Yudi, Mas Salman, Mbak Nia, atau Mbak Aru, gitu ya. Ya. Baik, untuk mengakhiri, kita akhiri dulu dengan doa. Mungkin saya akan memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan keberkahan, kita dapat keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.